Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali masuk di dalam saat teduh bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan yang kita percaya sanggup dan berkuasa untuk menjadikan kehidupan kita yang penuh noda dosa kesalahan ini untuk menjadi semakin indah dan mulia di hadapannya. Bukankah luar biasa bila kita bisa hidup menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang berharga di pemandangan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan, karena kita percaya disinilah terletak kekuatan kita untuk menjadikan kita menjadi semakin indah di hadapannya. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepadamu,
taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Kepadamu Tuhan, ku kan taat dan setia. Ku datang dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, dan kuasa-Mu yang mengubahkan aku semakin indah di hadapan-Mu. Ini aku Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Kepadamu, Kau kekuatanku, oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, Kau pandang mulia, yang menyenangkan hatimu, berharga di matamu. Oh, haleluya.
Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
hatimu bencana yang sempurna sepertimu. Ini aku bencanamu Tuhan, hanya kepadamu kan ku bawa seluruh kehidupanku, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapanmu, yang menyenangkan hatimu. Ini aku bencanamu, bentuklah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu, sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Kiranya Kau akan menyatakan kebenaran-Mu lewat kebenaran firman-Mu, dan memberkati kami semua yang mengikuti saat teduh ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah sampai pada kitab 1 Timotius pasal yang kelima. Ya, kitab 1 Timotius pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi ini adalah surat Paulus yang pertama untuk muridnya yang bernama Timotius. Ya, kita akan baca pasal yang kelima. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh pengharapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami,
dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian mereka yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ayat yang ke-24 kita melihat di sini, 23 ya, 23. Saya ingin kita baca ulang ayat ini, karena sepertinya ini hanya sekedar lewat, tetapi ada kebenaran yang luar biasa di dalamnya, terutama di masa pandemi ini. Dikatakan begini oleh firman Tuhan, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tampaknya murid Paulus yang bernama Timotius ini memiliki pencernaan yang terganggu dan tubuhnya sering lemah. Maka kemudian, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dipahami oleh Paulus pada zaman itu, dunia kedokteran, dunia kesehatan yang dipahami pada zaman itu, Paulus menyarankan Timotius untuk menambahkan air anggur, ya, anggur dalam minumannya. Jangan hanya minum air saja, tetapi tambahkan anggur sedikit. Kalau saya sempat membaca beberapa literatur, memang ada pada dunia kedokteran saat itu kepercayaan seperti itu, ya, bahwa kalau ada pencernaan lemah, pencernaan terganggu, tubuh sering lemah, kasih anggur sedikit supaya untuk memberi kekuatan. Ya, itu adalah ilmu pengetahuan pada zaman itu. Kalau pada zaman sekarang, mungkin kita cukup minum obat mah gitu ya.
Nah, itu sudah cukup mungkin. Nah, tapi pada zaman itu, itulah yang dipahami oleh Paulus, karena itulah yang ada pada zaman itu, dan Paulus memberikan saran kepada Timotius untuk melakukannya. Gitu. Jadi Paulus menggunakan ilmu pengetahuan pada zaman itu untuk memberitahu Timotius agar Timotius ini melakukan sesuai dengan ilmu kedokteran zaman itu supaya dia bisa sembuh. Menarik sekali. Paulus bukan hanya menyuruh Timotius berdoa, Timotius mungkin berdoalah ya, tetapi dia juga mengajarkan tentang pentingnya sebuah usaha. Kalau kita sudah berusaha, hasilnya tetap tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita harus berserah. Terutama di masa pandemi ini, ya, di masa pandemi ini tidak ada salahnya saudara untuk saudara melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kesehatan sesuai dengan ilmu kedokteran saat ini. Karena Paulus pun pernah menasihatkan yang sama. Bukan berarti kesembuhan itu dari obatnya, no. Kesembuhan tetap dari Tuhan. Sesuai dengan Yakobus pasal yang ke-5. Obatnya, ilmu kedokterannya adalah menjadi perantaraan Tuhan untuk menjamah dan menolong kita. Bukankah kalau Tuhan tidak izinkan kita mau minum obat sebagus apapun ya, kita akan tetap sakit. Itu kepercayaan kita. Jadi kalau kita minum obat, bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita tetap percaya, kita harus tetap percaya kesembuhan ini bukan karena obatnya, tetapi karena Tuhan. Dan Tuhan memberikan alat berbagai macam sebagai bentuk pertolongannya yang dapat kita gunakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini siapapun di antara saudara, sekaligus yang mungkin belum vaksin atau mungkin takut vaksin karena takut katanya ada tanda antikris atau lain-lain, saya rasa vaksin itu jauh dari itu semua. Kalau tanda antikris itu betul-betul dimasukkan lewat vaksin, yang divaksin artinya menjadi antikris, tentu tidak fair ya. Tentu yang divaksin belum tentu orang yang tidak percaya Yesus. Bisa jadi mereka betul-betul percaya Yesus, masa begitu divaksin lalu menjadi antikris. Tentu tidak demikian ya. Ada sisi menghujat Yesusnya untuk menerima tanda 66 itu nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanda bukankah menghujat Yesus itu tidak ada dalam vaksin yang kita terima. Kita tetap mempercayai Yesus, ya, kita mempergunakan alat-alat yang Tuhan sediakan untuk membuat kita bisa merasakan menerima pertolongan Tuhan, dan kita percaya tetap bahwa ini semuanya dari Tuhan datangnya, bukan karena manusia, bukan karena obatnya, tetapi Tuhan yang mengizinkan semuanya. Puji Tuhan ya, semoga ini memberikan pengertian yang baru pada kita, sebuah perenungan buat kita semua. Kalau mungkin di hari-hari yang lalu kita berharap penuh kepada obat, kita berharap penuh kepada dokter, kita kurang berdoa, juga mari kita perbaiki. Karena bukan uang yang menyelamatkan kita, bukan obat yang menyelamatkan kita, tetapi Tuhan. Ilustrasinya, Tuhan itu seperti orang yang di atas jurang, dan kita adalah orang yang di dalam jurang. Dan untuk menyelamatkan kita dari jurang, dia bisa mempergunakan berbagai macam cara. Dia bisa turun sendiri, atau dia bisa lemparkan tali, atau dia bisa lemparkan tangga. Kalau kita tidak mau gunakan, padahal Tuhan sudah beri, tentu yang bodoh adalah kita. Tuhan kok yang berikan tangga itu. Nah, juga bodoh kalau kita kemudian merasa bahwa tangga itu atau tali itu yang menyelamatkan kita. Jangan lupa, yang melemparkan tangga atau tali itu adalah Tuhan. Sehingga kita bisa keluar dari jurang. Ya, kalau kemudian kita keluar dari jurang, lalu kita berterima kasih pada tangga dan tali itu, lalu kita mengeluh-elukan mereka, tentu itu bodoh sekali. Kita harusnya berterima kasih pada orang yang telah melemparkan itu, yaitu Tuhan. Ya, jadi sekali lagi semuanya dari Tuhan.
Tetaplah berharap, bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan datang bersama pada Tuhan. Mari kita akan lebih dulu berdoa buat firman yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah menjadi perenungan bagi kami. Untuk kami tidak takut mempergunakan apa yang telah Kau sediakan di sekeliling kami, baik itu untuk kesembuhan kami, untuk hal-hal lain. Tapi kami juga tidak menaruh pengharapan pada semuanya itu, karena kami tahu Tuhanlah yang telah menolong kami lewat semuanya itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Biarlah iman kami tetap tertuju padamu Tuhan. Mari sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Lanjutkan doa kita. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya, baik itu karena kebenaran firman-Mu maupun karena kebesaran nama-Mu, Tuhan, yang mereka pegang teguh. Kuatkan mereka, Tuhan. Dan kalau boleh, lepaskan mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu, Tuhan. Tolong mereka. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah melalui pengampunan-Mu Tuhan, kami merasakan berkat dan pertolongan atas Indonesia. Bapa, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Sekali lagi, biarlah pertolongan-Mu atas Indonesia Tuhan, pengampunan-Mu atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu. Cukupkan segala yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan yang lebih lagi untuk dapat lebih efektif, dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu, dimanapun berada yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Bapak, berikan kepada mereka semuanya pertumbuhan iman yang baik, pertumbuhan pengharapan yang baik, iman, pengharapan, dan kasih yang baik, pertumbuhan kasih yang sempurna, yang baik Kau berikan pada mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bila masih ada di antara saudara-saudari kami yang sakit, baik saat ini sakit di rumah sakit, maupun di berbagai tempat. Kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah-Mu menutup bungkus, menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah hari-hari ini. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni dan tunjukkan kesalahan kami, dan tolong agar kami sanggup bertobat ya Tuhan. Dan bila
masalah-masalah ini bukan karena kesalahan kami, tetapi karena ada rencanamu yang indah di dalamnya. Berikan kekuatan pada kami untuk terus dapat bersyukur dan bersukacita, dan jadikan kami selalu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk pergumulan doanya masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Puji Tuhan, sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya oleh kasih karunia-Mu, di dalam segala hal kami senantiasa diberkati dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.